Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwani. Saya peserta PBG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga akan melaksanakan praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yang pertama, apakah mejanya sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Zaki hadir. Terus Dika, Reza, Adit, Abid, Arkan, Adi, Zaskia, Aswa, Alin, Reni, Dwi, terus Siti. Ya, hadir semua ya. Tidak ada yang absen hari ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah SWT. Bagi ketua kelas bisa untuk menyiapkan terlebih dahulu. Mari. Selamat pagi, boleh duduk kembali. Adik, apa kabar sekalian? Baik. Minggu kemarin membahas tema apa? Sifat wajib Rasul. Ada berapa sifat wajib Rasul? Siapa yang tahu? Oh ya, Aswa. 4 apa saja, Aswa? Terus? Ya, sidik, amanah, tabligh, batonah. Sidik apa, Abid? Nah, sidik jujur. Amanah apa? Dika? Amanah dapat dipercaya. Terus, batonah artinya apa? Ya, Siti. Apa Siti? Apa Siti? Cerdas. Batonah cerdas. Nah, untuk kali ini, karena kita kemarin sudah membahas sifat wajib Rasul, sekarang dilanjutkan materi bab 6, yaitu surat At-Tin. Ada yang tahu surat At-Tin? Surat keberapa dalam Al-Quran? Keberapa surat At-Tin? 95. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran dan tergolong dalam surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Nah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Nah, dari 8 ayat. Udah pada hafal belum? Alhamdulillah. Ayo kita baca bersama surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka bidhim alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu adalah bacaan dari surat At-Tin. Surat At-Tin itu berisi tentang apa? Tentang apa, ayo? Tentang sumpah.
Wattini wa zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Bentuknya kayak gini, buah tin dan buah zaitun. Ini buah tin. Buah tin itu apa, Abid? Tahu, Abid? Buah tin? Apa yang dimaksud buah tin, Abid? Tahu nggak? Coba, yang lain siapa yang tahu? Arkan, yuk, Arkan. Apa yang kalian tahu tentang surat At-Tin dan Zaitun? Apa? Apa Arkan yang keras? Ya, buah tin adalah buah yang manis dan lembut. Terus buah atin dan zaitun itu biasanya terdapat di mana? Di mana? Iklim. Bahwa tin biasanya tumbuh di daerah iklim sedang dan subtropis seperti wilayah Mediterania, Asia Barat, dan sebagian Amerika Utara dan Selatan. Nah, betul. Jadi buah tin dan buah zaitun itu biasanya berada di iklim subtropis di Asia Barat seperti Amerika Selatan. Terus mana lagi, Bit? Amerika Utara dan Selatan kayak gitu. Selanjutnya yang perlu kita pahami di sini adalah apa arti dari surat At-Tin. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Mana negeri yang aman, Ki? Yang dimaksud Allah. Yang dimaksud Allah negeri yang aman adalah negeri Mekah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dan apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnal asfala safilina illa. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, illa kecuali ilal ladina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa? Maka yang membuatmu wahai manusia mendustakan hari pembalasan setelah bukti-bukti itu. Jadi Allah itu adalah hakim yang paling mulia. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim yang paling adil dan paling mulia itu siapa? Allah. Seperti itu. Selanjutnya kita simak video pembelajaran yang akan kita pelajari tentang materi surat At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Apa disebut surat At-Tin dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Memahami desain pokok Quran surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun dari Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya
Sahabat soleh, apa pesan pokok surat nanti? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang di Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina. Tempat para diutus antara lain Nabi Isa dan Isa. Gunung Sinai di Mesir adalah usaha Indonesia. Sedangkan adalah kata kelahiran dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Tiga hari ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengisahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga memberikan manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Lebih dari itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Nah, setelah melihat video ini, anak-anak udah pada paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita analisa hasil video yang kita lihat tadi. Seperti Bapak akan bertanya sedikit, seperti yang tadi dijelaskan dalam video. Surat At-Tin itu ayat 8 itu menjelaskan tentang apa tadi? Yang ayat 8. Siapa yang tahu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, menjelaskan tentang siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Abid, ayo. Hakim dan seadil-adilnya. Nah, ayat ke-8 menjelaskan hakim yang seadil-adilnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, setelah kita melihat paparan dari video tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit lanjutan dari surat At-Tin, yaitu yang kedua adalah bacaan tajwid. Nah, nun dan tajwid. Nun tanwin. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah bacaan idhar. Wattini wazaituni waturi sinin. Ada nggak bacaan idhar? Wattini wazaituni waturi sinin. Ada nggak? Tidak ada. Jadi idhar itu artinya jelas. Contohnya man amana. Man a, nun mati bertemu dengan alif. Itu dinamakan idhar. Hurufnya ada berapa? Ada berapa? 6. Yang pertama hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Terus yang kedua setelah idhar apa? Idgham. Idgham ada dua, idgham bihunah dan idgham bilahu. Nah, idgham artinya apa? Memasukkan. Jadi idgham bihunah itu memasukkan dengan dengung. Sedangkan idgham bilaghunah memasukkan tanpa dengung. Contohnya apa? Contoh idgham bighunah, lihat di layar. Idgham bighunah hurufnya ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, wawu, atau biasa disingkat yanmu. Nah, gitu. Contohnya apa? Contohnya may yakmal. May yakmal itu ada may itu ada nun mati bertemu dengan ya. Mim nun ya, bacanya bukan man yakmal tapi may yakmal, kan karena huruf ya adalah huruf idgham bihu. Nah, memasukkan dengan dengung may yakmal gitu. Paham toh? Paham. Terus selanjutnya idgham bilaghunah, memasukkan tanpa berdengung. Nah, hurufnya ada berapa? 2, lam dan ro. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Contohnya apa? Contohnya mirrabbi. Nah, mirrabbi itu nun bertemu dengan ro. Tidak dibaca dengung, soalnya idgham bilaghunah. Bila tanpa, la tanpa dengung. Gunah kan artinya memasukkan. Nah, bilaghunah tanpa berdengung. Idgham artinya memasukkan. Gunah artinya dengung.
memasukkan dengan dengung. Idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Idgham bil gunnah memasukkan tanpa dengung. Paham? Paham lah. Terus hukum bacaan iklab. Nah, huruf iklab ada berapa? 1 apa? Ba. Ba gitu. Ba itu adalah huruf iklab. Iklab. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba itu dibaca iklab. Iklabnya m pakai m. Contohnya mim ba'di. Nah, nun mati bertemu ba. Mim ba'di. Nun mati, nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di. Itu adalah contoh iklab. Terus selanjutnya ifa. Nah, ifa ini hurufnya paling banyak. Ada berapa huruf ifa? 15. Ifa itu dibaca samar. Contohnya min kolbi. Non mati bertemu kof. Min kolbi. Bacanya bukan min kolbi tapi min kolbi. Hurufnya ada berapa? 15. 1. Ta. Sa. Jim. Dal. Zin. Sin. Shot. Do. To, do, fa, kof, kaf. Itu adalah huruf ifa. Ada berapa tadi? Ada 15. Terus sekarang setelah pemaparan dari Pak Guru, kalian sudah melihat materi yang Bapak berikan berupa video dan juga berupa slide. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Akan tetapi sebelum mengerjakan tugas, kita bagi menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. 3 kelompok, yuk dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, saya panggil kelompok pertama. Abid, Arkan, Adi, Fadil, Yazkia, Revania sama Aswa. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Reza, Adit, Adi, sama Yazkia dan Siti. Kelompok terakhir, Zaki, Dika, Reni sama Alin. Tapi ini kok cuma berempat. Tambah satu, oke. Adi Rono, Adi berlima. Misalnya cilik-cilik kabeh. Kan Adi bareng ya nanti Adi kelompoknya Reni nanti ya. Nah, sebelum itu Bapak bagikan tugasnya pada anak-anak. LKPD, lembar kerja siswa. Tak bagi satu-satu ya. Nih, Abid. Yang kedua, nanti kelompok sama Abid. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah ya. Coba lihat kelompok 3. Tadi mana LKPD-nya? Mana ininya LKPD? Kelompok 3. Ininya mana? Aswa dikasih ke Rani. Nah, nanti tak beri tugas kelompok sesuai dengan LKPD, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Mas Abid, dibaca di LKPD, apa tujuan pembelajaran kita? Siswa mampu membaca surat Atin dengan tartil dan benar. Nah, siswa mampu membaca surat Atin dengan tartil dan benar. Tadi sudah dibaca ya. Terus yang kedua, siswa mampu Menjelaskan arti dan pesan pokok surat Atin. Nah, siswa dapat menjelaskan arti dan pesan pokok surat Atin. Terus yang ketiga, mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Udah paham tadi toh? Udah. Terus siswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat silaturahmi, dan terakhir adalah siswa mampu mencontohkan perilaku silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ini sekarang dikerjakan. Tugas kelompoknya sudah Bapak bagi. Silahkan untuk berkumpul mengerjakan tugasnya sesuai dengan LKPD. Yang pertama, karena ini tugas kelompok, mengerjakannya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Yang pertama, arti surat Atin. Nah, Atin itu artinya apa? Arab pas artinya ditulis. Misal watini wa zaitun artinya apa? Waturisinin artinya apa? Wahadzal baladil amin artinya apa? Nah, itu ditulis. LKS-nya keluarkan LKS-nya. LKS watin atin. Boleh di belakangnya bit, ramat bit. Boleh di belakangnya ini watini wa zaitun. LKS-nya dikeluarkan. Diambil dulu ke sini buat belajar kelompok.
Nomor pertama, tak bacakan yang sudah ada di LKPD ya. Mencari arti surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ditulis per surat. Contoh, wattini wa zaitun artinya apa? Waturi sinin artinya apa? Wahadzal baladil amin artinya apa? Terus yang kedua, menjelaskan pesan pokok surat At-Tin. Nah, pesan pokok surat At-Tinnya itu apa? Terus yang ketiga, membaca Quran surat At-Tin secara berkelompok. Nah, nanti secara berkelompok membaca surat At-Tin, satu kelompok. Jika sudah, nanti kita presentasikan di depan per kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompoknya Mas Arkan, kelompoknya Adit, kelompoknya Zaki, nanti presentasi satu-satu, hasil diskusinya dibacakan. Gimana? Ini lagi. Ya, yang sudah maju yuk. Kelompok 1, dari kelompok 1. Silakan maju. Perkenalan dulu nama kelompoknya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid. Nama saya Akan. Nama saya Adit. Kita mau mempresentasikan hasil dari mengerjakan lembar kerja pasukan B atau LKPD. Hasil diskusi kelompok A. Arti surat At-Tin ayat 1. Wattini wa zaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, wahadzal balad waturi sinin dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Pesan pokok surat At-Tin. Manusia adalah makhluk Allah paling baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim paling adil. Pengertian silaturahmi, mendapatkan ridho dari Allah, menambah pahala, memperpanjang umur, memperkokoh persaudaraan, persatuan dan mempererat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 sudah belum? Nah, kok belum? Tepuk semangat yuk, ban semangat yuk. Kelompok 2 dan 3 bareng-bareng. Tepuk semangat. Nah. Kok kelompok 3 kurang semangat? Nah, kelompok 3 udah pada lemes ya? Apa belum sekarang pusing? Belum selesai? Oh, belum. Pusing. Yuk kelompok 2. Kayak udah selesai, maju aja kelompok 2. Yuk maju kelompok 2. Nih. Yuk kelompok 2 maju. Udah selesai, langsung maju.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nama kelompok 2. Tanggung jawab pengadilan untuk produksi nomor 1 2 tim ayat ayat 1 dan 2 yaitu 2 ayat 2 demi gunung Sinai 3 dan demi negeri Mekah yang amat pesan pokok surat Yasin manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian silaturahmi tali persahabatan atau persaudaraan. Manfaat silaturahmi memperpanjang umur, menambahkan presentasi dari kelompok kami agar kita berikutnya pada atas besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan pada kelompok 2. Terus sekarang dilanjutkan kelompok 3. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tutup kalau sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 3. Ya, adik-adik semua, dikarenakan pembelajaran kita sudah selesai, tujuan juga sudah disampaikan, materi juga sudah disampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, jadi dalam surat At-Tin itu dijelaskan tentang kemuliaan penciptaan manusia. Akan tetapi manusia yang disebutkan di sini adalah manusia yang mempunyai iman dan takwa. Nek manusia itu tidak mempunyai iman dan takwa bagaimana? Dia tidak akan mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena derajat yang paling tinggi adalah derajat manusia yang paling bertakwa. Paham? Itu adalah inti dari surat At-Tin, dan juga At-Tin berisi sumpah. Sumpah seperti sumpahnya buah tin dan buah zaitun, terus gunung Sinai, dan juga kota Mekah yang aman. Bapak mau tanya sebelum kita akhiri, wahyu pertama yang diterima di gunung Sinai itu nabinya nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ada berapa ayat surat At-Tin? 8. Ada 8 ayat. Terus siapa hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Sebelum kita akhiri, mari kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Rajin ngaji, orang tua cinta mati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Muwe. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekian dari Bapak. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mendalami silaturahmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.